Saat ini saya masih bersama dengan rekan saya Pramudia Prabowo, kemudian juga bersama dengan Mbak Sefty tentunya sebagai Managing Editor CNBC Indonesia dan tentunya bersama dengan Chief Economist CNBC Indonesia Bapak Anggito Abimanyu. Nah, kita akan kembali lanjutkan diskusi kita. Mungkin kita akan melihat balik lagi ya tadi dari sisi ekonomi. Nah, ini menarik ya sebetulnya kalau kita lihat datanya dari Badan Pusat Statistik Pak Anggito begitu ya, sebetulnya Indonesia juga melakukan hubungan dagang begitu secara private ya bersama dengan secara swasta begitu ya bersama dengan Israel begitu dan disebutkan juga bahwa memang ada ekspor impor yang dilakukan. Nah, seperti apa Anda melihat berkaitan dengan hal ini Pak Anggito? Saya kurang paham ya, maksudnya perdagangan bisnis to bisnis ya. Tapi seharusnya itu dilarang ya. Harusnya kan sudah dinyatakan bahwa negara tidak punya hubungan diplomatik ya. Kalau nggak langsung nggak ada masalah ya. Artinya kalau tidak langsung ya. Kalau langsung saya kurang tahu ya Pak. Karena diplomasi kita tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel ya. Karena kita tidak mengakui negara Israel itu. Jadi sebetulnya saya kurang paham ya. Harusnya kalau perdagangan yang mungkin melalui pihak ketiga ya. Apakah begitu? Saya kurang tahu ya. Oke, baik. Kalau dari Mbak Sefty seperti apa, Mbak? Iya, sebenarnya sama seperti Pak Anggito, kita tahu Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik ya dengan Israel. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan perdagangan langsung. Tapi memang diakui bisnis to bisnis ada, tapi melalui pihak ketiga. Itu yang menjadi sorotan pemerintah kemarin sebenarnya. Jadi kalau menurut saya sih data-datanya memang harus jelas terlebih dahulu ya. Betul. Apa saja gitu kan ya. Jadi baru kita bisa memetakan seperti apa namanya hubungan yang terjadi gitu. Jadi memang karena memang tidak ada hubungan diplomatik ya seharusnya tidak terjadi hubungan perdagangan itu. Seperti itu sih Mbak. Tapi memang yang dirilis begitu ya datanya dari Badan Pusat Statistik memang tadi bisnis to bisnis begitu ya memang dilakukan oleh pihak private begitu ya. Nah, kemudian mungkin dari Bram ingin. Oke, baik. Saya akan ke Pak Anggito. Pak Anggito, dengan titik temu yang sebetulnya juga belum terlihat begitu ya antara kedua belah pihak, Israel dan juga Hamas, sebetulnya dari sisi ekonomi antisipasi apa yang kiranya juga perlu dilakukan pemerintah dan kiranya ke sektor apa yang perlu diantisipasi lebih lanjut dan lebih dalam terkait kondisi saat ini? Silakan Pak Anggito. Ya, tentu yang pertama kemanusiaan ya. Kalau dari sisi sosial ekonomi, jadi kita pastikan warga negara Indonesia yang di Hamas itu selamat ya, karena kita melindungi warga, kita kewajiban melindungi warga kita sendiri. Itu yang pertama, termasuk yang di rumah sakit Indonesia di Hamas itu harus dilindungi ya. Nanti bagaimana caranya? Tentu itu adalah masalah pemerintah atau Kementerian Luar Negeri. Yang kedua, memang dari sisi ekonomi yang kita waspadai itu adalah kemungkinan harga minyak itu akan naik kembali gitu ya, ke level di atas $100. Nah, kalau memang harga minyak di atas $100 kan dampak buat Indonesia negatif ya, karena kita net importer of oil ya, minyak ya. Jadi setiap kali kenaikan harga minyak itu akan menimbulkan dampak negatif bagi APBN maupun neraca pembayaran. Itu harus antisipasi ya. Dan dunia juga mengalami hal yang sama. Setiap kali ada kenaikan harga minyak, itu akan akan direspon negatif ya oleh pasar. Karena itu akan memicu inflasi global ya, inflasi global. Dan sekarang dunia ini sedang berperang melawan inflasi ya. Jadi itu tentu berita yang kurang baik kalau tidak ada gencatan senjata. Kalau ada gencatan senjata tentu itu akan merupakan berita yang positif ya. Jadi tentu dari sisi kepentingan ekonomi global ya kita menyerukan bahwa gencatan senjata itu dilakukan ya. Nanti solusinya silakan diplomasi, jangan melalui perang karena perang itu dampaknya luar biasa dan akan membawa biaya yang sangat besar dan keterlibatan dengan negara-negara teluk itu yang mendua ya kan, teluk itu juga mendua. Ada yang secara umum mereka mendukung Palestina tapi diam-diam mereka tidak memberikan dukungan langsung ya kepada Palestina karena bisnis dengan Amerika itu sesuatu yang tidak bisa mereka tinggalkan ya. Jadi memang mendua lah gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian mungkin kita balik lagi tadi seperti yang ditekankan oleh Pak Anggito bahwa jeda ini sangat penting begitu ya, sangat diperlukan dan ini memang harus dilihat dari berbagai perspektif ya, utamanya memang dari perspektif kemanusiaan, tapi ini juga menyangkut ke hal-hal lainnya termasuk tadi adalah perekonomian begitu seperti yang disampaikan oleh Pak Anggito. Nah, tapi di satu sisi
Ada satu informasi juga yang saat ini menjadi perhatian untuk kondisi di Gaza dan juga di Palestina begitu, termasuk adalah dari IDF sendiri, dari Israel menuduh adanya terowongan di bawah rumah sakit Al-Shifa begitu, disebutkan juga bahwa terowongan ini kemudian rumah sakit Al-Shifa ini juga disebutkan ataupun juga dituduh oleh Israel bahwa ini menjadi salah satu lokasi begitu ya untuk tempat tempat operasi begitu ya, basis operasi dari Hamas sendiri. Tapi meski sebetulnya dari rumah sakit Al-Shifa juga sudah membetulkan ada terowongan tersebut, tapi sekali lagi ditegaskan itu bukan basis operasi dari Hamas begitu. Nah, tapi di poin lain yang kita lihat, ini juga saya baca dari cnbcindonesia.com begitu, disebutkan bahwa memang tampaknya Israel ini tengah mencari justifikasi begitu ya, mencari dukungan begitu ya, bahwa langkah yang dilakukan oleh Israel ini tuh adalah hal yang benar begitu, dan ini justifikasi dan perlu ya. didukung begitu dengan tuduhan-tuduhan yang ada. Tapi memang seberapa genting sih Mbak sebetulnya kondisi yang saat ini juga dihadapi oleh Israel sebetulnya? Kalau saya sih melihat situasi genting itu bukan justru di Israel, tapi di Palestina, di Gazanya. Kenapa? Karena rumah sakit sampai disergap, sampai ada pengepungan, bahkan ada bayi-bayi yang dalam inkubator tidak menjadi kritis akibat itu, pasien juga terlantar. Itu kan hal yang menyalahi sebenarnya. Itu kan tidak berperi kemanusiaan. Iya kan logikanya kan ya. Ketika pun dalam undang-undang dalam aturan perang, ketika hendak menyasar sebuah rumah sakit, harus ada evakuasi terlebih dahulu. Apakah ada evakuasi? Tidak. Kan? Terlepas itu menjadi basis operasi atau tidak, begitu ya. Balik lagi harus di unsur kemanusiaan ya Mbak. Iya, jadi menurut saya ya ini hanya seperti pembenaran saja dari apa yang dilakukan. Dan ini kan bukan rumah sakit pertama yang mendapat serangan. Ada juga rumah sakit Indonesia, ada juga rumah sakit Lebanon apa Yaman, saya lupa ya, coba tolong dikoreksi nanti. Nah itu kan juga menandakan kalau ini seperti pembiaran saja gitu kan. Kenapa banyak rumah sakit yang disasar? Bagaimana pasien di sana? Apakah sebelumnya ada pernyataan untuk evakuasi atau seperti apa? Kan tidak ada. Jadi memang di sini seperti ya like I said before, ini kayak pembiaran sebenarnya. Betul. Mungkin justifikasi ini tidak boleh dibenarkan justru ya, yang tadi melakukan tuduhan sehingga akhirnya bisa mendapatkan dukungan. Karena di satu sisi juga kita melihat Israel sendiri juga memang sudah dikepung begitu ya, baik dari PBB juga sebetulnya kan sudah tapi kan sekarang istilahnya ya. Menurut saya tuh apa yang terjadi adalah bagaimana menekan Israel dengan maksimal. Betul. Yang terjadi saat ini adalah ketika PBB terus diabaikan dan pengabaian itu dibiarkan, yang terjadi adalah konflik berkepanjangan. Betul. Kita ingat kalau tarik ke belakang dibagi menjadi 3, Israel, Palestina, Yerusalem, apakah itu dilakukan? Tidak. Ada okupansi yang terus dilakukan. Lalu ketika tahun 92, ketika ada perjanjian Oslo, ingin menempatkan Yerusalem sebagai ibu kota, Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, apakah dilaksanakan? Tidak juga kan. Akhirnya konflik terus menerus. Selama ada pengabaian dari PBB pun juga tidak bisa bersikap tegas. Apalagi AS, Inggris tidak juga bersikap tegas termasuk negara Arab, ya jadilah seperti ini. Baik, memang tadi sekali lagi ketegasan sangat diperlukan ya dalam kondisi ini, dan juga upayanya berkaitan dengan seperti apa ketegasannya harus dilakukan juga dan ditujukan juga kepada Israel utamanya ya. Mungkin bisa diberikan sanksi, atau kan beberapa negara sempat mengatakan akan membawa ke mahkamah peradilan internasional, mungkin bisa dilakukan. Baik. Menarik sekali diskusi kita hari ini, dan ini tentu diskusi yang akan terus berlangsung. Ya, karena perang juga masih terjadi. Karena masih akan terjadi begitu ya, masih akan terus kita bahas begitu ya hal berkaitan dengan ini. Sekali lagi sembari kita terus berdoa begitu ya terkait dengan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk tadi membantu dan juga mendukung dari sisi kemanusiaan utamanya juga ya di Palestina. Terima kasih.